Ciri-ciri Allah sudah tidak ridho kepada murid, Allah murka kepada murid. Nah, ini cek Allah hari ini ridho nggak kepada kita. Coba cek ya. Ini cek masing-masing. Gak usah perhatiin teman kita, kolbu teman kita, perhatiin kolbu kita sendiri. Min maktillahi lil murid. Ciri-ciri, tanda-tanda, alamat Allah murka kepada murid. Ayyuzhiba anhu halawata dzikri. Dicabut dari dia kenikmatan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan berzikir. Zikir yang sudah ditalkinkan, diijazahkan untuk diamalkan, antum baca gak nikmat, berarti Allah sedang tidak ridho kepada kita. Nah, ini bahaya. Kalau kita lagi nggak baikkan nama orang yang kita kasihi, kita berusaha nggak untuk memadamkan kemurkaannya. Nah, itu wajib dilakukan segera. Ya, wajib dilakukan segera. Wa yashghil bidzalika lisanuhu min ghairi halawah. Kalaupun dia zikir, nggak ada nikmatnya. Nggak ada nikmatnya. Nah, ini perhatikan. Orang-orang jika mengalami ini, pastikan hubungan dia dengan Allah sedang tidak baik-baik saja. Ya, maka dia harus meminta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada mursyidnya, atau minta maaf kepada hamba Allah yang dia sakiti. Tapi yang paling berat, orang itu tidak merasa bersalah, maka dia bingung juga mau minta maaf ke siapa. Nah, ini yang paling bahaya. Ya. Jadi ternyata salah satu pribadi tawabin, dia tidak mengarahkan salah ke orang, bagi dia yang salah dirinya. Itu pribadi Sayyidina Adam, meskipun dikerjai syaitan, iblis, tapi beliau mengatakan Rabbana zalamna. Ini yang saya ulang-ulang berkali-kali. Ya Allah, kami yang salah. Itu Bani Adam. Ini Bani Adam apa Bani Iblis? Bani Adam. Kalau Bani Adam, kita sebut kesalahan diri, bukan kesalahan orang. Ya. Kalau orang tidak ngaku salah, itu sulit mengislah. Sulit untuk mengislah antara mereka, memperbaiki hubungan mereka. Ini kan lagi rame Hamas dan Fatah nih. Rame kan? Kan sama-sama merasa benar. Jadi sulit mau mengislahnya. Kita doakan saja Allah mengislah kalbu mereka. Amin ya. Rame aja masalah Hamas ya. Wa kana yaqulu dzikrul murid bilisanihi yurithu darajat wa dzikruhu li rabbih biqalbihi yurithu qurbat. Tapi nggak usah sedih, antum walaupun nggak menikmati zikir, tapi kalau zikir dan lisan derajatnya naik. Jadi kenapa dari dulu ada guru-guru yang bertugas hanya untuk mengamankan dunianya murid? Ada loh guru-guru yang begitu. Pejabat datang diwiridin atau kasih wirid ke murid itu supaya zikir, mengamankan dunia dia, derajat dia naik, pangkat dia naik. Ada kan zikir begitu? Tapi itu tidak membuat dia dekat kepada Allah. Hah? Maka zikrul murid bilisani, kalau murid zikir lisan naik pangkat, naik golongan. Dan itu saya sudah menyaksikan, sudah banyak yang begitu. Maka kalau ada yang datang begitu, saya tolak baik-baik. Ke saya ngaji aja, gak usah minta naik pangkat, salah alamat. Ya. Asana
Taufik Hasan, lihat sini aja resepnya. Taufik Hasan. Wa dzikruhu li rabbih biqalbihi yurithul qurbat. Kalau zikirnya dengan kolbu, barulah membuahkan natijah namanya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pengen cuma naik derajat, mudah. Sholawatnya tiap hari, ya, zikirnya tiap hari. Niatkan naik pangkat, naik derajat, banyak rezeki. Tapi yakin, namun di akhirat antum udah gak dapat. Kalau nanti demo kepada Allah, Allah bilang kan kamu sudah minta yang di dunia, ya, di akhirat sudah selesai. Ya, makanya kita nyinyir mengatakan jangan sholawat untuk mengamankan dunia. Nah, kalau sholawat ontak istilah tahun lalu, istilah tahun ini diganti. Ya, kan ilmu berkembang, ya kan? Ilmu berkembang, istilah berkembang. Itu sengaja bikin tegur kita biar kaget. Kalau sudah kaget, baru kita kasih lagi yang lembutnya. Bersolawatlah untuk mengamankan dunia dan akhirat, bukan hanya dunia. Gitu, ya. Bahkan kalau orang yang zahid hakiki itu arif billah. Zahid itu 3, zuhud dunia, zuhud akhirat, zuhud dunia akhirat, 3. Orang zuhud dunia, dia takut mewah, dia takut kaya, dia takut viral. Orang zuhud akhirat, dia nggak hirau mau kaya, mau viral, mau mastur, terkenal nggak terkenal, dia nggak ada urusan. Dia urusannya yang penting di akhirat beres. Nah, tapi masih berharap yang di akhirat. Tapi ada zuhud anid darain, zuhud dari 2 negeri, 2 alam ini. Terlepas dari alam ini, barulah usul yang hakiki. Itulah al-arif billahi tabaraka ta'ala. Orang yang kenal betul-betul bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Makanya ulama salafus saleh dulu ada yang bergumam, ya Allah, walaupun kami Engkau lemparkan ke dalam neraka, gak apa-apa, yang penting Engkau ridho. Ya, itulah bahasa kekasih. Ya udah, usir aja aku, tapi aku cinta kau, gombal-gombal gitu. Ya. Jadi ternyata yang paling gombal itu sufi. Mereka paling ngerti bahasa gombal. Jadilah puncaknya di Syekhul Masyayikh, gurunya para sufi. Sampai hari ini orang menikmati karya-karya beliau. Maulana Jalaluddin Ar-Rumi. Ya, begitu juga Muhyiddin Ibn Arabi, Ibn Sab'in, Abdurrahman Al-Jami yang kemudian menulis versi sendiri, Laila Majnun versi sufi. Kata dia, Laila itu gelap, al-jahlu dini. Kata Ibn Arabi, al-jahlu dini, tidak mengenal hakikat zat, itulah agamaku. Maka kata Ibn Arabi, orang berusul kalau dia ngaku, ya Allah, aku tidak dapat kenal Engkau. Semakin dia ngaku, semakin dia diberi pengenalan sifat nama, sifat nama, sifat nama. Gitu. Nah, wa zikruhu li rabbihi biqalbihi, zikirnya seorang murid dengan kolbunya akan bernatijah menghasilkan
al-qurbat, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih fasilitas atau dekat disayang sama yang punya fasilitas, pilih mana? Dikasih fasilitas terbatas, tapi kalau disayang yang punya fasilitas, apakah jadi istrinya, jadi anaknya, atau jadi teman karibnya? Wow, luar biasa itu. Satu kali Sayyidina Abdullah bin Umar keluar, dia menziarahi sowan kepada kawan-kawan lama dari ayahandanya Sayyidina Umar. Nah, ini sunnah ya. Jadi kalau orang kampung saya tanya, ntar kalau ayahanda kamu begini sudah nggak ada lagi, kamu nggak pulang-pulang dong. Loh, siapa bilang? Kan masih ada surau, masih ada guru, masih ada kawan ayah saya, masih ada kawan guru-guru saya, masih ada saudara, ya, masih pulang lah. Kira-kira begitu. Kita tuh pulang, kita tuh silaturahim, berkunjung, termasuk sampai nanti ke akhirat itu ada urusannya kenal dengan asbab itu. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar ketemu Arab Badui, namanya Badui kan tahu sendiri. Loh, kamu Abdullah bin Umar, anaknya si Umar, si Umar ngomong gitu. Oh, kamu si Dullah, anaknya Umar, Umar Faruk katanya. Ya, oh, ceritalah itu Arab Badui tentang ayahnya dulu, gimana ayah kamu keren, ayah kamu luar biasa, ayah kamu setia kawan, nggak pernah melanggar, ini semangat tinggi. Sayyidina Abdullah bin Umar udah kayak haul dan manakib ya. Itu cara orang dulu, manakib dan haul. Makanya sahabat nggak perlu ada haul manakib, ya kan? Karena mereka begitu caranya. Lalu apa yang dilakukan oleh beliau? Dia ambil serban. Antum tuh nggak serban harganya mahal? Nah, kalau serban yang putih-putih kita itu harga masih 200, 300, 500 lah. Kalau serban-serban mereka, kalau hari ini syekh itu 5 juta itu biasa. Ala doang tuh 2 juta tuh murah itu. Yang putih-putih itu nggak semuanya murah. Banyak yang mahal, makanya yang buatnya enak. Nah, kalau untuk hadiah kan mungkin beli yang gede gitu kan. Beli atuh itu dapat 1 kodi. Sekodi. Aduh, lirik nggak jadi beli yang gede, ini aja deh gitu. Gak kuat. Ya, alhamdulillah. Jadi serban itu nggak sembarangan. Parfum, jangan dikira parfum itu murah. Antum udah pernah dengar belum? Parfum sholat itu harganya 20 juta, 50 juta, 100 juta itu biasa. Ternyata Perancis ada yang lebih ngeri lagi. Cuma gitu, tahan seminggu. Kalau nggak mandi. Ya, pernah nih kita bawa dari Perancis sudah jatuh. Sebulan itu rumahnya. Pecah. Aduh, Masya Allah. Hadiah dari diplomat dulu. Itu baru diplomat yang hadiahin. Gimana kalau presidennya, rajanya hadiahin? Gak tahu lah kita ntar. Ya. Wa kana yaqulu idza ra'aitumul murida yu'azzimul fuqara kal umara fala budda an yaj'alahu Allah ta'ala an qaribin imaman yuqtada bih lianna man 'azzama an-nas li ajli Allah 'azzamahu Allah bainan nas wa sahibul 'aqsi bil 'aqs. Kenapa? Ada orang pengen jadi mursyid nggak jadi-jadi, pengen jadi wakil talqin nggak jadi-jadi, udah dapat suratnya nih, tapi buka majelis nggak masuk, nggak harum-harum. Ini jawabannya.
buat zawiyah, buat surau, tapi nggak jadi-jadi, nggak ada yang minat ngaji, nggak ada yang minat zikir di situ. Kenapa? Emang torekot cuma zikir-zikir doang? Emang ngaji-ngaji doang? Enggak, ada di situ babul adab. Babul adab ini yang kita lihat jarang, ya. Wa kana yaqul, kata Syekh siapa tadi? Abul Hajjaj, ya. Abul Hajjaj Al-Aqsari, ya. Kalau engkau melihat seorang murid mentazimi para fuqara itu para sufi, kal umara, seperti mentazimi para pemimpin, seperti rakyat menghormati pemimpin. Saya lihat ada satu provinsi benci sekali sama Jokowi, tapi Jokowi datang ke sana dihormati juga, malah selfie. Benci Jokowi buat apa? Buat tol. Pas jadi selfie. Oh, ternyata benci dan cinta ini belum sejati. Masih benci dan cinta ahal, berubah-ubah. Kalau ini beda. Siapa yang melihat murid menghormati sufi, mursyid, syekh, khalifah, thariqah, kal umara, seperti dia menghormati para pemimpin. Nah, itu udah begitu belum sama guru? Aneh nggak bisa gitu ya, aneh nggak masuk makom begitu. Kalau nanti ada syekh-syekh besar di luar, ya, atau ke kampung, hormati dia seperti kita menghormati umar. Kalau masih muda di kampung-kampung, kalau gubernur mau datang, kita pengen bersihin. Ya kalau guru mau datang bersihin tempat, tapi yang paling penting bersihin. Nah, ini yang dipandang sama guru kan bagian sini. Bagian sini yang dipandang, bagian dada ini, bagian kolbu ini. Jalannya zikrullah itu. Kalau jalan zikrullahnya oke, ya khidmat di zawiyah itu, di ribat itu ringan. Kalau enggak, antum ngerasa penting nanti. Aneh doang, yang lain belum ada yang datang. Aneh mulu. Kalau nggak ada aneh nggak jadi nih. Ya, mulai begitu muncul. Emang Allah butuh ente, ya? Emang mursyid butuh ente? Nggak butuh. Allah itu mengatakan intan surullah yang surukum. Jika mau engkau dibantu oleh Allah, bantu perjuangan kekasih-kekasih Allah. Mereka nggak butuh kita yang butuh mereka. Ya, kalimatnya jelas sekali. Jika engkau ingin, ya, jika engkau melihat seorang murid menghormati para mursyid, para syekh, para fuqara, para sufi, wali-wali Allah, seperti rakyat menghormati umaranya, para penguasanya. Fala budda, pasti ayyaj'alahu Allah Ta'ala min qarib, dalam waktu dekat Allah akan jadikan dia imaman yuqtada, imam yang diikuti. Berarti ada dua imam tuh. Imam la yuqtada, imam yang gak diikuti. Dia angkat sama gurunya tapi dia gak diikuti. Kenapa? Dia sendiri gak hormat ke gurunya. Dia di belakang gurunya ngomongin gurunya. Dia di belakang mursyidnya menghina mursyidnya. Gimana dia mau dihormati orang? Ya, hati-hati di sini nih. Dan itu saya saksikan dari saya awal belajar thariqah sampai hari ini. Sampai hari ini. Ya, sampai hari ini. Ya. Dan itu akan berlaku di sunatullah sampai akhir zaman nanti. Di depan nunduk-nunduk, ya, cium tangan. Di belakang, iya itu guru kita, tapi nah, pakai tapi dia sama gurunya. Ada salahnya, ada kurangnya.
Ini nih, telinga udah capek denger itu dari kecil. Saya dibawa ayah saya ke majelis thariqah umur 9 tahun. Umur 10, 9 itu sudah mulai dengerin orang baca kitab hikam, ihya. Masih ingat kitabnya, warnanya, covernya, dan sampai sekarang kitab itu masih ada sama guru kita. Ya. Umur 12, 13 mulai ya, Allah izinkan baca batulah. Ya, karena sudah mulai belajar nahu sorof dikit-dikit, tapi nggak ngerti juga. Sampai didoakan guru kita Abu Ya Hasan Basri 3 bulan langsung melejit bisa baca. Dan waktu itu ada seorang syekh wafat. Apa kata teman saya satu? Kalau yang meninggal ini Umi, gak bisa baca kitab, tapi karmahnya tinggi, tinggi. Tapi guru kita yang satu lagi yang alim itu terhijab sama kitabnya. Yang ngomong siapa? Murid. Berarti tinggian dia dong dari guru itu. Dia bisa nilai 2 mursyid sekaligus. Menurut antum gimana? Bisa menilai 2 mursyid sekaligus, berarti dia di atas 2 mursyid itu. Lebih tinggi makomnya. Kutu kupret. Astagfirullahaladzim. Lianna man azzama an-nas li ajlillah azzamahu Allah an-nas. Orang yang mentakzimi, menghormati seorang manusia, ini nggak mesti guru nih, manusia aja. Ini di jalan, kita di jalan, lagi naik motor, nyetir. Saya kan dulu galak kalau di jalan nih. Sekarang udah gak berani galak, diem aja. Jadi kalau dulu, sekarang diem, malah yang di samping yang galakin kita, kok diem. Ya. Kalau dulu saya galak, kalau gores-gores gitu dulu. Mulailah belajar ilmu ini, mulai kita kadang-kadang keceplos juga, habis itu ingat aja. Saya kalau pernah menghina orang jalan, saya langsung ngasih polisi, bukan polisi, apa namanya nih, yang pengatur ini, yang pas U-turn itu, Pak Ogah, yang kita ogah ngeliat dia, yang biasanya ngasih 500.000, kita kasih 50.000, tutup mata, kafarah. Kenapa? Habis bentak orang saya. Gitu. Langsung cash, jangan lupa. Secepat mungkin. Antum habis nyakitin orang, kan lupa. Kan kalau ingat orangnya kan enak. Enggak enak orangnya. Bayar kafarah langsung. Dulu ulama-ulama begitu dulu. Imam Sya'rani begitu. Imam-imam kita begitu semua. Ada salah dia bayar kafarah langsung. Sedekah. Jadi sedekah itu bayar kafarah. Langsung siapa aja kayak ketemu orang susah, anak pang kasih aja. Dia anak pang nggak sholat, emang ente lihat dia nggak sholat. Ya, dia kalimatnya di sini bukan orang bainan nas al musolli, nggak ada. Bainan nas, manusia siapa aja. Kalau sekarang lebih ngeri lagi. Kata Umi, kalau kamu bentak ternyata dia muridmu online gimana? Iya juga sih. Tapi bukan karena itu, tapi karena bainan nas. Karena dia seorang manusia. Ya. Jadi kalau keceplosan, cepat surut. Ada 20.000 kasih, udah kita aja. Siapa kayaknya? Karena di jalan itu banyak setannya. Tapi setan yang paling berbahaya dalam diri kita, ya. Wa sahibul aqsi bil aqs. Kalau menghina orang, Allah akan hina dia. Menghina orang, kita dihina oleh Allah. Nah, itulah kenapa di surah Al-Mujadalah itu ayat 11 ya. Ya allazina amanu iza qila lakum tafassahu fafsahillah. Ya, wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum
walladzina utul ilma darajat. Yang diangkat itu konteksnya adalah adab. Orang beriman, jika kamu di majelis sempit-sempit, berlapang-lapang lah, jangan kemudian emosi, ini tempat saya, kenapa kamu duduk di situ, jangan gitu. Kalau perlu kita nahan diri kesempitan untuk orang itu, bisa nggak gitu? Coba praktek pas di KRL, ya. Pas berangkat mau pulang kan capek itu, bus Transjakarta, Masya Allah. Sama dalam majelis-majelis kerohanian juga sama. Teman-teman semua, ini kalimat depannya, orang kalau menghormati murid, seorang mursyid sufi atau murid sufi, maka dia orang ini akan menjadi imam yang yuktada, imam yang diikuti. Imam di situ nggak mesti jadi mursyid ya, nggak mesti jadi mursyid. Bisa jadi dia diberikan satu ilmu, kepakaran di luar kemursidan. Ya. Wa min sya'nihi alla yasbira ala dhanbin wa dhalika ka'an yaqa'a fihi wa la yatuba uqbahu fawra wa qila haddul israr ay yu'akhkhara at-taubah hatta yadkhula alayhi waqtus salat min al-khams hakadha haddu ba'd al-asyakh al-israr. Ciri-ciri murid ya yang baik lah ya, kalau terjebak maksiat nggak sabar mau tobat. Siapa yang bisa menjamin dirinya setelah hari ini ngaji nggak maksiat? Ada nggak? Kan nggak ada. Maka kalau terjebak, kita kan nggak tahu takdir ke depan, segera balik. Itu dia ya. Dan batasnya apa? 5 sholat waktu. Jadi antara sholat dan sholat itulah batas tobat. Marah, kesel, apalagi menghina orang, gunjingin orang, ya, benci sama orang, dan segala macam itu ya. Pengen bahagia nggak? Bener. Orang paling bahagia itu orang yang di hatinya hanya ada cinta. Orang paling bahagia orang yang nggak nyimpen kamus benci. Kalaupun benci, itu bukan karena dia benci ke zat orang itu, tapi karena ada ahwal di luar itu yang sifatnya tidak permanen. Maka seorang Nabi Muhammad SAW masih mau diundang oleh Abu Lahab. Padahal Abu Lahab ini sudah kufur berkali-kali dan mencelakai Nabi berkali-kali. Puncaknya Allah lah yang melaknat Abu Lahab, bukan Nabi SAW. Tabbat yada Abi Lahab. Jadi pelaknatnya muncul dari Allah, bukan dari kita. Ini baru isu Palestina, udah benci-bencian. Cuma baru donasi kemarin sore ente udah ngerasa jadi pejuang Palestina. Aneh ya? Orang udah ngomongin itu udah lama ya. Kita baru ngomongin Palestina kemarin sore, masa sudah ngerasa pejuang bener? Pejuang apaan? Pejuang ngata-ngatain orang. Nama orang. Ya. Ada paket. Ciri-ciri murid yang dimurkai Allah, dia doyan tobat, tapi tidak ada niat meninggalkan maksiat.
Mastaghfara murid, kata Imam Muzaffar Al-Qurmaisi. Apa bacanya Bu Yayuna? Ini nama kan nggak ada ininya, wazannya. Qurmaisi, seingat saya. Syekh Muzaffar Al-Qurmaisi rahmatullah alaihi wa qadassallahu sirrahu mengatakan, mastaghfara murid min dhanbin wa huwa mulazibun lahu illa harramallahu ta'ala alaihi sidqa fit taubati wal inabah. Kalau ada murid, dia baca istighfar, dia taubat katanya, tapi nggak niat meninggalkan maksiat, tapi berniat esok ulang lagi. Yang disebut taubat apa? Al-azmu ala alla ya'ud alaih. Berazam untuk nggak balik besok terjadi, itu lain cerita. Yang penting nggak niat. Antum jangan niat gitu aja. Itu yang disebut sidqut taubah. Sungguh-sungguh dalam taubat. Apa yang terjadi kalau orang begitu? Haram Allah. Allah haramkan bagi dia kesungguhan sidik, kejujuran fit taubah wal inabah, dalam taubat dan inabah, ya. Kembali. Wa ma taraka muridun hurmatal asyakh illa ibtalahu Allah ta'ala bid-da'awi al-kazibah hatta yaftadhiha indal khasi wal 'am. Ya. Tidaklah seorang murid meninggalkan, ya, sikap menghormati syekh, para masyayikh mursyid, maksudnya para mursyid dia. Jadi dia udah mulai menghina. Ini yang dihikayatkan oleh guru kita Abu Nu'man Bashir, guru hikam kita. Ketika dahulu ada majelis besar, ya, buat majelis antar surau-surau desa. Tiba-tiba ada ustadz-ustadz yang merupakan level murid bagi beliau di belakang membicarakan aib beliau. Ternyata urusannya urusan amfluk. Ini hati-hati, ini majmuah kumpulan-kumpulan ustadz itu rusaknya kalau nggak di situ, kalau nggak di ego. Kalau nggak di duit, ego. Duit, ego. Duit, ego. Sekarang tambah viral. Dia viral, kita nggak, aduh, kena juga di situ. Jadi selama si murid, ya, tidak menghormati gurunya, jadi menghormati itu tidak hanya di depan, hadiran wa ghaiban, di depannya atau di belakangnya, kan guru banyak, ya. Illa btalahu Allah ta'ala bid-da'awi al-kazibah, melainkan Allah akan beri dia bencana, dia klaim hal-hal yang bohong. Nggak pernah diangkat jadi mursyid, ngaku jadi mursyid. Betul, mungkin diangkat jadi mursyid, tapi nggak pernah diberikan makom yang tinggi-tinggi dan ngaku dapat makom yang tinggi. Ini perhatikan. Kalau ini perbedaan, ya. Di Sumatera itu Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah ada Samaniyah itu wabil khusus. Kalau murid sudah sampai kurikulum tertentu dan berbuah zikirnya, langsung diberi ijazah sama gurunya. Kebanyakan. Benar gak, ya? Tapi ingat, itu baru ijazatul mursyid. Ijazah dari si mursyid. Belum tentu ijazah dari rohani Rasulullah. Atau ijazah dari ridha Allah. Belum tentu. Itu hanya SOP-nya guru. SOP-nya guru. Ya, kayak orang sekolah udah tamat gitu, dia mampu ngajar, suruh ngajar, misalnya gitu, kasih ijazah, sertifikat. Tapi di belakang dia ngomongin gurunya. Nah, dan wallahi ra'aitu wa sami'tu mundu zaman, saya dengar itu berkali-kali. Dan apa yang terjadi sama murid-murid beliau ini? Ya, khutimah bisu'il khatimah. Ya, akhir hayatnya su'ul khatimah. Nggak mau berpakaian.
nggak mau berpakaian. Nah, ini saya bersyukur ayahanda saya sebelum wafat itu nggak boleh tuh sarung tuh turun dikit, padahal tangannya satu sudah lumpuh selama 7 hari itu. Ya, turun dikit, tarik lagi, turun dikit, tarik lagi, padahal udah kita tutup. Paling kenceng dalam masalah tutup aurat itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita ditutup oleh Allah dan husnul khatimah. Terserah Allah matikan kita sebelum Imam Mahdi itu muncul atau setelah muncul. Yang penting satu aja, ya Allah, jika Engkau hidupkan, kami hidupkan dalam perjuangan yang mulia. Jika Engkau wafatkan, kami dalam syahid, dalam perjuangan yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita nggak boleh takut mati, Bu ya. Nggak ada. Kita ini pejuang. Karena negeri lagi damai, perjuangannya perjuangan syukur, perjuangan keilmuan. Kalau negeri lagi heboh, lagi perang, ya kita wajib ikut perang. Dan seorang murid tarekat sufi haram takut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada. Dan Indonesia, Nusantara, pejuang-pejuang dari dulu yang nggak ada takutnya sama penjajah. Jajah Belanda, Inggris, Spanyol, Jepang, itu sufi. Itu perang yang terjadi di daerah Maja, di daerah Jawa Barat, di Banten, sampai ujung Jawa Timur, termasuk Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Ambon, semua. Ya. Orang Bima, orang Lombok, sama semua. Rata-rata pemimpin jihadnya sufi. Makanya setan gak senang. Setan pinjamlah lidah penulis sejarah, ditulis sejarah Islam nih ya. Kemunduran Islam karena banyaknya orang bertarekat sufi. Mereka meninggalkan hidup dunia. Dia nggak tahu Abul Hasan Syazili lebih kaya dari dia sekarang. Ente sanggup nggak haji tiap tahun? Abul Hasan Syazili haji tiap tahun. Orang kaya hidupnya sederhana. Dia fasilitas dia banyak. Yang diceritain yang susah-susah ya. Mana ada orang bisa haji tiap tahun dia kismin, miskin. Nggak ada ya. Ada teman saya ngomong, mursyid kita ini pengangguran. Kurang ajar dia ngomong begitu. Dia tuh nganggur karena ngurusin ente. Itu bukan pengangguran ya. Guru namanya. Guru tuh nganggur nggak? Betapa mulianya para mursyid, para kiai. PNS digaji, satpam aja digaji. Itu orang ngurusin Pak Ogah aja nggak digaji kok. Mursyid siapa yang gaji? Jadi kalau mursyid udah minta sama ente, itu udah dijatuhin dirinya, itu luar biasa. Tak tolong ini surau kita ada rusak, itu dia udah jatuhin, malu dia sudah tuh. Kita kalau sudah begitu harus tahu diri sudah. Malah komentarin di belakang begitu. Masya Allah, hari ini banyak begitu. Saya dengar sendiri. Di kampung begitu. Di kampung kita. Itu gak heran juga kalau ziarah kemudian ada segitiga bermuda di atas, melintang di atas kuburan itu. Ngeri bener. Karena orang di masa gurunya hidup juga udah gak beradab, apalagi gurunya udah berkalang tanah. Gimana ilmu diberkahi? Kita gitu sama guru. Ya, kita begitu sama guru. Aneh itu berguru kepada orang, dia nggak mampu baca kitab. Banyak salahnya sih. Gimana berguru? Aneh dulu sering ngomong begitu loh ya. Tapi sekarang udah kita sudah belajar Imam Sya'rani, kita gak berani ngomong gitu lagi. Bagi kita, aneh punya guru Umi, tapi kok dia lebih kenal Allah dari aneh. Gitu sekarang kita nyadarnya. Benar gak? Tanya Bu Aldomi, doktor, ya, pesantren 7 tahun. Ya. Tapi rohani bisa ngomong sama kolbu sendiri. Baru sekarang diajarin. Kalau zikir udah lama. Baru bisa ngomong sama rohani sendiri. Istarti kolbak, kata Rasulullah SAW.
mintalah fatwa kepada kolbumu. Antum meminta fatwa ke orang-orang nggak sekolah, bisa mau nggak? Jadi ada sekolah menzikirkan kolbu, ada sekolah menjadikan kolbu jadi mufti. Istafti kolbak, mintalah fatwa ke kolbumu. Mau minta fatwa ke orang nggak sekolah, yang nggak belajar, yang nggak nyantri, nggak mau kan? Mualaf jadi mufti, ngeri nggak? Ya ngaji dulu dia. Ngomongin orang santri lagi, mualaf hari ini keren-keren mualaf di Indonesia. Ngomongin orang yang ngantri puluhan tahun, belasan tahun. Kejadian hari ini. Ya nyalain lagi, Masya Allah. Ya, pakai ilmu suzon. Dan orang Indonesia ini baik-baik. Didengarin, jadi ustaz. Emang enak jadi ustaz di Indonesia ya. Bisa nipu jamaah. Nah, ini bahasa kasar harus kita sampaikan sesekali. Ya. Kita nggak ngerti tentang Allah, belajar dulu tentang Allah. Nggak ngerti hukum Islam, belajar dulu hukum Islam. Kalau salah minta maaf. Ya, belajar aja terus. Tapi kalau maaf cerita tentang konsep tauhid masa lalunya, tentang agama masa lalunya, tanpa menghina agama masa lalunya, lalu dicerita dia menemukan tauhid yang keren di agama ini. Oh, kita bilang ente top. Coba bagi-bagiin itu. Bagi-bagiin itu ke kami. Kita anggaplah dia guru di bidang itu, nggak apa-apa. Ini udah mulai fatwa, udah mulai ngeri-ngeri ya. Udah mulai berani ngeritik kiai yang sudah puluhan tahun di pesantren. Ya salam. Wah, apa kata beliau ya? Orang yang tak menghormati para kiai, para syekh, ibtalahullah, Allah akan uji dia dengan pengakuan-pengakuan bohong yang wali Allah yang khas ataupun yang am menganggapnya itu aib, yaftadih. Itu aib, itu keji. Ya, nauzubillah min dzalik. Ya.